Isu pemilihan Gubernur DKI Jakarta selalu menjadi sorotan dan selalu seksi untuk diikuti. Jakarta, sebagai ibu kota negara, merupakan pusat politik dan ekonomi Indonesia, sehingga siapapun yang maju dalam kontestasi ini pasti mendapat perhatian luas. Di tengah hingar-bingar persiapan Pilgub DKI Jakarta, muncul nama Ridwan Kamil sebagai calon terkuat yang diusung oleh Partai Golkar dan koalisinya. Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, mencuat dalam kompetisi Pilgub Jakarta dengan elektabilitas yang tinggi. Popularitasnya yang kian menanjak, membuatnya menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam perhelatan politik ibu kota. Keunggulan Kang Emil bukan hanya pada tingkat pengenalan publik, tetapi juga pada prestasi nyata yang telah dicapainya. Sebagai maestro arsitektur, Ridwan Kamil diharapkan mampu menjadikan Jakarta lebih cantik dan indah. Visi urbanisasi yang modern dan estetis telah ia tunjukkan di Bandung dan Jawa Barat, menjadikannya figur yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah perkotaan di Jakarta. Pengalaman Kang Emil sebagai mantan Gubernur Jawa Barat juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Selama menjabat, ia berhasil menginisiasi berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari digitalisasi layanan publik hingga pembangunan infrastruktur yang merata. Keberhasilannya ini menjadi modal penting dalam meyakinkan publik Jakarta bahwa ia mampu memimpin dan membawa perubahan yang positif. Dalam upayanya maju di Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil mendapatkan tiket dari Partai Golkar. Sebuah dukungan yang memperkuat posisinya sebagai calon gubernur yang terdepan. Selain Golkar, saat ini dukungan juga datang dari Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Gerindra. Nama-nama pendamping Ridwan Kamil pun mulai disodorkan oleh partai-partai pendukungnya. Dari Golkar, muncul nama Wakil Ketua Umum DPP Golkar Bidang Penggalangan Strategis, Erwin Aksa, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmad Zaki. Gerindra mengusulkan Ahmad Riza Patria, mantan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Tak ketinggalan, PAN menyodorkan kader terbaiknya, seperti Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said Pasaungu, serta komedian Eko Patrio. Beberapa nama yang telah diusulkan oleh partai-partai pendukung memang memiliki keunggulan masing-masing, namun masih belum cukup kuat untuk meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Misalnya saja, Erwin Aksa dan Ahmad Zaki dari Golkar. Keduanya adalah figur yang memiliki pengalaman dan posisi strategis di partai, namun popularitas mereka di kalangan pemilih umum masih relatif rendah. Dukungan dari Golkar memang memberikan basis yang kuat, namun belum cukup untuk menarik perhatian lebih luas dari masyarakat Jakarta yang sangat heterogen. Kemudian, Ahmad Riza Patria dari Gerindra, meskipun memiliki pengalaman sebagai Wakil Gubernur Jakarta, Riza Patria belum mampu membawa dampak elektoral yang signifikan. Masa jabatannya yang singkat dan situasi politik yang dinamis, membuat kontribusinya kurang menonjol di mata publik. Sedangkan dari kader PAN, seperti Zita Anjani, Pasaungu, dan Eko Patrio, memang memiliki latar belakang yang baik. Namun, popularitasnya belum cukup merata di semua lapisan masyarakat. Pasaungu dan Eko Patrio, meskipun terkenal di dunia hiburan, masih menghadapi tantangan untuk diterima sebagai tokoh politik yang serius oleh sebagian besar pemilih. Dalam situasi ini, tim sukses Ridwan Kamil perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan daya tarik elektoral. Sosok yang mendampingi Ridwan Kamil harus memiliki popularitas yang tinggi dan disukai oleh berbagai segmen pemilih, terutama di wilayah Jakarta yang sangat heterogen. Pendamping ideal juga harus memiliki pengalaman dan rekam jejak yang kuat dalam pemerintahan atau bidang yang relevan, sehingga dapat menambah kredibilitas pasangan ini. Selain itu, keselarasan visi dan program dengan Ridwan Kamil akan menjadi faktor penting. Pendamping yang memiliki ide-ide inovatif dan mampu bekerja sama dalam mewujudkan visi pembangunan Jakarta akan menjadi nilai tambah yang signifikan. Para pengamat politik menyebutkan, ada 3 nama yang berpotensi besar menjadi pendamping Ridwan Kamil dalam Pilgub DKI Jakarta.
Ketiganya dianggap memiliki berbagai kelebihan yang bisa memperkuat elektabilitas dan daya tarik pasangan ini di mata publik. Yaitu 1. Heru Budi Hartono. Heru Budi Hartono adalah seorang birokrat berpengalaman. Dengan rekam jejak panjang dalam administrasi pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta di masa Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Posisi ini memberinya pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan dan aset daerah, serta jaringan yang kuat di kalangan birokrasi Jakarta. Heru Budi juga dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan memiliki reputasi baik di kalangan pejabat pemerintah. Pengalamannya selama hampir seperempat abad dalam birokrasi membuatnya paham akan dinamika dan tantangan administratif yang ada di Jakarta. Elektabilitasnya yang tinggi berasal dari kredibilitas dan kinerja profesionalnya yang dapat menjadi aset berharga bagi Ridwan Kamil dalam menghadapi berbagai isu teknis dan birokrasi di ibu kota. 2. Grace Natali. Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), adalah figur yang dikenal populer di kalangan generasi muda. Mantan jurnalis ini memiliki rekam jejak yang baik dalam politik, khususnya dalam memperjuangkan isu-isu progresif dan inklusif. Grace meraih suara paling tinggi dalam pemilihan legislatif di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia memiliki basis dukungan yang kuat. Sebagai salah satu pendiri PSI, Grace dikenal memiliki visi segar dan kemampuan komunikasi yang efektif. Kehadirannya sebagai pendamping Ridwan Kamil bisa menarik pemilih muda dan progresif yang menginginkan perubahan signifikan di Jakarta. Selain itu, kepemimpinannya yang muda dan dinamis dapat melengkapi gaya kepemimpinan Ridwan Kamil yang inovatif. 3. Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok berkat kesuksesannya di dunia bisnis. Elektabilitasnya yang menonjol dalam kancah politik menjadikannya calon pendamping yang potensial. Ahmad Sahroni memiliki cerita hidup yang inspiratif, dari seorang pekerja keras di pelabuhan, hingga menjadi pengusaha sukses dan politikus berpengaruh. Pengalaman hidupnya yang beragam, memberi dia wawasan yang luas tentang berbagai lapisan masyarakat Jakarta. Popularitasnya di kalangan masyarakat kelas menengah dan bawah, dapat membantu memperluas basis dukungan Ridwan Kamil. Elektabilitasnya juga didukung oleh kemampuan finansial, dan juga jaringan yang luas di dunia bisnis dan politik. Pada akhirnya, keputusan akhir mengenai pendamping Ridwan Kamil akan bergantung pada konsolidasi internal partai-partai koalisi. Setiap nama yang diusulkan membawa kekuatan dan tantangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan pendamping yang tepat harus melalui pertimbangan strategis yang matang dan negosiasi yang cermat di antara partai-partai pendukung. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, harapan warga Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang visioner dan mampu membawa perubahan positif tetap menjadi prioritas. Dengan strategi yang tepat dan pilihan pendamping yang solid, Ridwan Kamil diharapkan bisa memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta dan mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik untuk ibu kota Jakarta. Demikian yang bisa admin sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung.